Halo pemirsa Binus TV dimanapun Anda berada. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi dalam acara riset kita. Selama 60 menit ke depan, saya Benedetta Pravita akan mendampingi Anda untuk mengulas hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen-dosen jurusan Marketing Communication Universitas Bina Nusantara. Topik riset kita hari ini adalah dampak gegar budaya dan social support pada proses belajar mahasiswa baru di Universitas Bina Nusantara, studi pada Freshman Enrichment Program jurusan Komunikasi Pemasaran. Pada proses belajar mahasiswa baru, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Beberapa di antaranya adalah gegar budaya dan juga social support. Sejauh mana gegar budaya dan social support itu mempengaruhi proses belajar, segera saja kita akan berbincang dengan tim peneliti yang melakukan penelitian ini, yaitu Ibu Mia Angelin dan Bapak Marta Sanjaya. Halo. Halo. Mia dan Pak Marta, senang sekali sudah bisa hadir di studio Binus TV. Terima kasih. Topiknya adalah gegar budaya dan social support khususnya pada proses belajar mahasiswa baru. Kenapa yang dilihat adalah dua faktor tersebut? Kenapa bukan faktor yang lain yang dilihat? Kalau kita lihat dari latar belakang, BINUS ini kan termasuk unik ya. Jadi mahasiswa baru itu kalau di kampus lain dia melewati yang namanya ospek atau mungkin mos atau posma, namanya macam-macam. Nah di situ kalau kita baca berita-berita, mereka mungkin tidak terbantu di proses adaptasinya, tapi malah menjadi trauma karena kekerasan dari kakak kelas dan lain-lain. Sedangkan harusnya MOS ini tujuan utamanya itu untuk membantu proses adaptasi mahasiswa untuk proses belajar yang lebih baik. Jadi di BINUS ini unik, BINUS itu punya Freshman Enrichment Program, yaitu suatu program untuk mahasiswa baru agar bisa adaptasi sehingga tidak kaget dengan situasi belajar di BINUS. Nah, karena itu latar belakangnya kita mengambil gegar budaya. Kenapa gegar budaya? Karena mahasiswa dari SMA ke kuliah itu pasti melewati satu sesi yang jauh berbeda. Kalau di SMA contoh kecilnya mereka ada wali kelas. Jadi satu kelas ada satu guru yang khusus memegang kelas itu. Nah, sedangkan di kuliah nggak ada wali kelas. Jadi dari suatu lingkungan yang sangat teratur, terstruktur, tiba-tiba di kuliah itu bebas sekali. Nah, karena itu kita tertarik untuk melihat gegar budaya ini seberapa besar sih pengaruhnya terhadap proses belajar. Oke. Pak Marta, kenapa harus jurusan marketing communication? Kenapa bukan jurusan lain gitu? Begini, kebetulan bahwa penelitian yang kita teliti itu di Markom. Nah, sebab apa? Karena kita ingin melihat sampai sejauh mana peminatan Markom itu menjadi bagian dari kajian yang kita teliti. Karena kalau kita meneliti, bisa saja sih di fakultas atau jurusan lain, karena kita kan memang lebih familiar di Markom sendiri. Jadi kajian-kajian yang kita teliti, yang tadi sudah dikemukakan oleh Ibu Mia itu, bahwa kita ingin melihat sampai sejauh mana jurusan komunikasi ini, yang mana tamatan SMA masuk ke komunikasi dengan dua jurusan yang bervariasi. Ada yang dari jurusan IPA dan ada dari jurusan IPS. Di IPA sendiri tentunya kan dia harus warna baru, ilmu baru dia pelajari, di mana kuliah sebagai bagian dari pengetahuan yang dia masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maka perlulah penelitian yang kita lakukan yang berkaitan dengan gegar budaya itu. Di jurusan marketing komunikasi. Ibu Mia, kalau dari lapangan sendiri, ada halangan atau kesulitan tertentu nggak ketika mengumpulkan data? Kesulitan pasti ada. Kita metodenya itu metode kuantitatif yang menggunakan kuesioner. Dan kuesioner ini kita sebarkan untuk mahasiswa semester 1 di jurusan Markom yang telah mengikuti program FEP. Nah, kesulitannya itu kita harus mencari mereka, mengikuti jadwal kuliah mereka. Dan setelah diisi pun
kita menyebarkan 200 kuesioner dan yang layak dipakai itu hanya 156. Oke. Jadi berarti ada sekian banyak yang mereka tidak lengkap mengisinya atau mungkin tidak mengerti pertanyaannya. Jadi hambatannya salah satunya itu. Kalau tanggapannya dari mahasiswa sendiri ketika dibagikan kuesioner, apakah mereka interest untuk mengisi atau lebih tertutup? Mereka sih interest ada, terlihat mereka bertanya kalau ada pertanyaan yang kurang mereka mengerti, dan jawabannya ketika kita olah pun cukup sesuai dengan hipotesis kita. Kalau dari hasil penelitiannya sendiri, sejauh mana memang gegar budaya itu, sebelum kita masuk ke social support ya, sejauh mana gegar budaya itu mempengaruhi proses belajar mereka? Kalau dari hasil penelitian kita, gegar budaya ini ternyata hubungannya terbalik. Maksudnya hubungan terbalik berarti kalau gegar budayanya kecil, proses belajarnya meningkat. Begitu juga sebaliknya, kalau gegar budayanya besar, berarti proses belajarnya akan menurun. Nah, ini kita dapatkan hubungannya minus, berarti hubungannya terbalik. Dan dari segi pengaruh itu kecil sekali, cuma sekitar 6,6%. Berarti BINUS ini sebenarnya lewat program FEP sudah berhasil menurunkan tingkat gegar budaya. Dan itu sesuatu yang harus dipertahankan ke depannya. Oke. Kalau dari Pak Marta, gegar budayanya sendiri kita breakdown menjadi apa saja sih? Unsur-unsur gegar budaya ini di breakdown menjadi apa saja? Begini, saya kebetulan menyampaikan materi juga di FEP itu, di mana dari penelitian atau yang disampaikan materi yang berkaitan dengan mata kuliah tersebut, itu ada yang namanya pengantar sosiologi. Nah, bagaimana pemahaman mahasiswa baru yang mengenal, yang lihat dari sudut pandang tipikal dan karakter setiap manusia. Bagaimana manusia dalam suasana kondisi yang baru, di mana pada saat suasana di SMA dengan suasana di perguruan tinggi itu berbeda. Nah, untuk itulah pemahaman, pengenalan, dan apalagi dengan kuliah di perguruan tinggi untuk mengasah tingkat kedewasaan cara dia berpikir, bersikap, dan bertindak. Maka dia bisa menyesuaikan diri dalam menyesuaikan lingkungan, baik itu di lingkungan perguruan tinggi secara umumnya dan lingkungan di kelas secara khusus, bahwa manfaat yang hasil kami teliti itu memang bermanfaat untuk kepentingan mereka dalam menyesuaikan diri terhadap gegar budaya itu tadi. Dalam beradaptasi. Dalam beradaptasi. Oke. Kalau dari fokus penelitiannya sendiri, kenapa kemudian difokuskan pada gegar budayanya dan proses adaptasinya sebelum kita masuk ke social support itu tadi? Sebenarnya alasan kenapa gegar budaya tadi sudah sempat saya singgung, karena adanya perubahan lingkungan. Gegar budaya itu kan perubahan lingkungan yang begitu tiba-tiba sehingga orang itu tidak mengenal lagi lingkungan di sekitarnya. Dan fokus dari penelitian ini adalah dampak dari gegar budaya atau karakteristik yang bisa dilihat dari seseorang ketika dia mengalami gegar budaya. Seperti misalnya disorientasi atau rasa bingung, rasa kehilangan. Nah, itu yang kita nilai di sini. Fokusnya di gegar budaya adalah di situ. Kalau dari social supportnya sendiri, itu apa saja hal-hal yang ada di dalamnya? Tapi jangan dijawab dulu, karena pemirsa kami akan segera kembali setelah komersial break berikut ini. Terima kasih pemirsa karena Anda tetap setia menyaksikan riset kita. Mbak Mia, kembali ke social support tadi. Social supportnya itu bentuknya apa saja yang bisa mempengaruhi proses belajar mahasiswa-mahasiswa baru? Jadi pengertian social support ini adalah dukungan dari lingkungan. Lingkungan itu kalau kita bicara mahasiswa termasuk keluarga, teman-teman, bahkan kalau anak kos mungkin lingkungan di kosannya, semua yang memberikan dia motivasi untuk belajar. Nah, kalau kita lihat BINUS ini kan
mahasiswanya dari seluruh penjuru Nusantara. Ketika mereka pindah ke Jakarta mungkin ada sesuatu yang asing, dan kalau tidak ada dukungan dari lingkungan, itu proses belajar mereka pastinya akan menurun. Nah, itulah yang kita teliti di sini, social support, termasuk juga social network, berapa jumlah teman yang mereka miliki. Oke. Kalau dari pengamatan di lapangan sendiri ya, kemudian sebesar apa pengaruhnya social support ini ketika mereka sudah masuk di BINUS, mulai proses belajarnya, tapi kemudian teman-teman di sekelilingnya yang tadinya baik-baik saja, kemudian membuat mereka jadi unmotivated atau motivasinya jadi terus berkurang karena teman mereka yang tadinya baik-baik saja ketika masih di awal, ketika masih FEP, begitu mulai proses belajar yang sesungguhnya setelah FEP, kemudian sikap-sikapnya menjadi berubah. Apakah itu ditanyakan dalam kuesioner nggak ketika sosial ini kurang dirasa mensupport, kemudian apa yang terjadi pada mereka? Jadi kita tidak meneliti ketika social supportnya berubah, yang berarti sudah tidak ada lagi dukungan dari teman-teman atau keluarga gitu kan. Yang kita teliti adalah seberapa besar pengaruh dari social support ini pada mahasiswa baru. Mungkin tantangan mereka adalah mencari teman, karena mereka datang dari berbagai SMA atau berbagai daerah yang berbeda. Nah, karena itu kalau dari hasil penelitian sendiri sih hasilnya pengaruhnya kecil, hanya sekitar 22% pengaruh dari social support terhadap proses belajar mahasiswa. Jadi masih ada sekitar 78% yang dipengaruhi oleh faktor lain. Faktor lainnya itu contohnya apa saja? Bisa aja mungkin kualitas dosen yang mengajar, konten materi, fasilitas di kelas, semuanya mempengaruhi proses belajar mahasiswa. Cuma sebanyak 22% yang kita ketahui untuk mahasiswa baru di Markom dipengaruhi ternyata oleh social support. Jadi kalau berdasarkan dari hasil penelitian ini, untuk menjawab pertanyaan Mbak Deta, berarti kalau social supportnya berubah, dia akan kehilangan motivasi belajar atau kemauan untuk belajar sebanyak 22%. Kalau ada perubahan dari social support itu. Iya. Oke. Pak Marta, ketika hasil survei itu sudah kembali pada peneliti, apa yang kelihatan paling dominan ketika bicara tentang social support? Tadi kan ada di breakdownnya menjadi lingkungan sekitar, bisa jadi tempat kosnya, bisa jadi keluarga. Apa yang kelihatannya paling dominan dari social support? Ada satu contoh, anak dari kawan saya kuliah di sini, dan dia datang dari Kepulauan Riau. Nah, dia datang ke sini, dia masih gelap. Bagaimana pada masa kuliah awal dan bagaimana suasana perguruan tinggi sementara Kepulauan Riau itu jauh dari kota. Nah, maka yang seperti Ibu Mia tadi sebutkan, tahapan langkah yang dilakukan dengan social support itu memberikan bagian dari domain untuk bisa menyesuaikan diri setelah langkah-langkah yang dilakukan terhadap program yang dia ikuti dengan pembelajaran. Misalnya, kebetulan anak kawan saya itu kalau dilihat dari sisi pendukung dari finansialnya cukup memadai, dia tinggal di apartemen. Ya, itu memungkinkan sebagai sarana social supportnya sebagai pendukung untuk tempat tinggal. Ya, karena orang tua mengawasi, dan kalau dengan kos hidup sendiri tanpa ada pengawasan, tapi kalau di apartemen ada kontrolnya dari manajemen di apartemen itu sendiri. Barangkali misalnya keluar masuk atau datang tamu berkunjung dan sebagainya, itu ada batas-batasan jam-jam tertentu dan sebagainya. Kalau di kosan kadang-kadang lepas kontrol jadi dari ibu kos, itu sudah bermasalah dan menjadi bahan pemikiran orang tua dia di kampung sana gitu loh. Nah, itu satu. Lalu kedua, social support yang dilihat dari satu sisi
bagaimana suasana, karena dilihat dari lingkungan high class-nya di perguruan tinggi, terutama BINUS misalnya, dia harus bisa menyesuaikan diri dengan kapasitas kemampuan diri dia sendiri. Jangan istilah dia punya bapaknya nggak mampu untuk membelikan segala sesuatu dalam rangka mendukung, jarak antara kampus dengan tempat tinggal dia, apalagi di apartemen sudah ada alat transportasi bus, tapi dia minta motor atau dia minta mobil pula, itu kan nggak efisien gitu loh. Nah, jadi social support itulah merupakan bagian tahapan untuk kita bisa kaji bahwa dia datang dari Kepulauan Riau itu motivasinya hanya belajar dan memberikan yang terbaik buat orang tua dia sebagai bentuk pemahaman bahwa dia tidak akan berkeinginan untuk hal-hal yang lain, tapi dia kuliah dengan jurusan yang dia mau, dengan ilmu yang dia dapat, dengan tahapan 8 semester selesai jadi sarjana. Dan begitu juga harapan orang tuanya. Jadi pemahaman itulah yang menjadi sentral pokok social support, yang menjadi bagian dari dia tidak berkeinginan mendapatkan hal yang aneh-aneh, tapi dia termotivasi untuk belajar itu saja. Tidak terpengaruh dengan kawannya. Kawan dia punya apa segala macam, yang penting dia hanya dapat ilmu, prestasi ada, IPK ada dan sebagainya, menjadi bagian dari tahapan yang hasil observasi yang kita lakukan. Oke. Jadi memang keluarga nampaknya masih cukup dominan untuk social support ini ya. Iya. Iya, untuk mahasiswa baru ya cukup dominan. Kalau dari hasil penelitian, sebenarnya berapa lama sih waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru? Sebenarnya untuk mahasiswa sendiri waktunya tidak terlalu lama ya untuk beradaptasi, karena mereka masih muda, mereka juga mengerti tujuan mereka datang ke BINUS adalah untuk kuliah dan terbantu dengan program FEP ini. Di FEP itu kan mereka diperkenalkan dengan BADI. Ada BADI program di mana mahasiswa senior itu memberitahu, melatih mahasiswa-mahasiswa baru mengenai Orientasi budaya, kampus ya. orientasi kampus. Jadi terbantu di situ dan mereka juga mendapatkan teman-teman baru untuk social support di sana. Oke, jadi waktunya memang mungkin justru mungkin sebelum FEP ini selesai mereka sudah bisa beradaptasi dengan sistem yang baru untuk keseharian mereka sendiri. Bondingnya pun cukup kuat. Ya, oke. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa karena Anda tetap setia menyaksikan riset kita. Mbak Mia tadi kembali ke adaptasi dan penyesuaian diri mahasiswa. Sebenarnya dampak real seperti apa sih yang kelihatan dari hasil penelitian? Mahasiswa bisa membedakan nggak mahasiswa-mahasiswa yang kena culture shock nih, kena gegar budaya dengan mahasiswa yang adaptasinya lebih cepat terhadap lingkungan yang baru? Kelihatan nggak dari jawaban-jawabannya mereka atau dari antusiasme mereka ketika Mbak meneliti? Kalau dari penelitian ini kita cuma fokus ke mahasiswa yang pernah mengikuti atau telah mengikuti FEP. Jadi tingkat gegar budayanya rendah. Tapi saya pernah mendapat cerita dari mahasiswa yang terkena culture shock. Jadi dia sampai cuti 1 semester dan pulang kembali ke kampung halaman dengan alasan tidak bisa berbaur, tidak bisa mengikuti perkuliahan. Sebenarnya yang terjadi adalah dia terkena culture shock. Tapi karena ada paksaan dari keluarga, akhirnya dia balik ke sini, dia berbicara, dia mulai ngekos, mulai membuka diri sampai bisa melanjutkan kembali kuliahnya. Jadi kalau ditanya pengaruhnya sebesar apa sih culture shock terhadap mahasiswa, pengaruhnya cukup besar. Sampai mereka mungkin begitu kangen dengan kampung halaman sampai tidak bisa lagi mengikuti kuliah. Dan nilai-nilainya pun akan anjlok. Pengen pulang terus gitu ya, untuk dan stay di kampungnya. Salah satu ciri-cirinya adanya rasa
homesick. Jadi kangen dengan suasana rumah, suasana yang dia kenal, dengan teman-teman yang dia kenal, dan tidak bisa lagi untuk keluar, untuk memulai perkenalan dengan orang baru, jadi depresi. Jadi sampai sejauh itu pengaruhnya. Dan unmotivated jadinya ya. Iya. Oke. Kalau dari sisi Pak Marta sendiri melihatnya, ketika mahasiswa itu datang di FEP, apakah mereka juga kan tadi kan dampaknya yang kena gegar budaya kan kecil kalau mereka ikut FEP gitu. Social supportnya itu juga pengaruhnya ada, cuma tidak begitu besar kalau mereka ikut FEP. Apakah ketika mereka ikut FEP ada jadi body koordinatornya ini juga ikut memotivasi mereka untuk bisa menghadapi atau menceritakan apa sih yang akan terjadi ketika mereka sudah mulai memasuki dunia kampus yang sebenarnya. Ada nggak social support dari body coordinator? Body coordinator itu kan membuat satu konsep pola pendekatan terhadap mereka. Tapi apabila sudah di dalam kelas FEP tadi, itu dia hanya terfokus kepada cara atau bagaimana daya tangkap penyampaian materi di perkuliahan. Nanti yang akan dia rasakan setelah kegiatan FEP itu selesai dengan kuliah di awal tahun sampai dengan akhir semester. Awal semester sampai akhir semester. Dan sebetulnya yang tadi nyambung obrolan Ibu Mia tadi, geger budaya itu dengan culture shock itu ada dua hal. Dan saya pun yang tadi saya sebutkan orang Kepri tadi, dan ada juga yang saya alami di kampus Alam Sutra di kelas saya. Dia merasa bahwa lingkungan tidak cocok sama dia, dan dia dengan lingkungan Jawa minded, ya, dimana di kampung halaman dia lebih kenal dalam berkomunikasi bahasa Jawa, ya, sementara dia datang ke kota besar, dia berkuliah dan dia harus merubah kebiasaannya dia, sehingga shocknya dia itu menjadi bagian dari nggak bakalan betah saya, nggak bakalan bisa menerima suasana ini. Singkat cerita, si yang bersangkutan itu cuman bisa bertahan 1 semester. Setelah itu dia kebetulan tinggal di Jakarta ini dengan dia punya abangnya juga punya kesibukan bekerja, dan dia susah untuk mencari kesibukan yang berkaitan dengan, karena jarak kuliah dengan jarak kawan-kawannya itu berjauhan. Jadi pada saat ketemu hanya di kampus saja bisa berkomunikasi sama kawan-kawan itu. Maka yang menyebabkan dari shock itu tadi, dia nggak siap dalam menghadapi itu. Akhirnya ya pulang dia ke kampung halamannya, lebih enjoy di kampung, kenal dengan lingkungan dan tetangga kanan kiri ketimbang di kampus. Tapi dia nggak melihat dari satu sisi ilmu pengetahuan yang dia akan dapatkan. Susah, ibarat ada pepatah bilang, susah-susah sekarang, senangnya akan didapatkan di kemudian hari. Jadi dampak pengaruh dari geger budaya itulah yang menjadi bagian dari langkah dan tahapan yang harus kita kaji. Harapan saya hasil temuan yang kita dapatkan ini di kemudian hari akan ada tindak lanjut hasil observasi yang kita lakukan, sehingga akan ada titik terang dan jelas bahwa penyebab utama dari shock itu, ya, atau bagaimana langkah yang kita lakukan bahwa program FEP itu memang produktif dalam menyampaikan. Karena setiap kali perguruan tinggi itu kan ada kegiatan yang orang masuk kampus baru, terus ada sosialisasi, terus ada peloncoan, ada dan sebagainya seperti Ibu Mia bilang tadi. Tapi yang produktif itu adalah menyampaikan pemahaman materi, ilmu pengetahuan, dan suasana kampus secara lebih adem, dengan kedinginan
kedekatan secara kekeluargaan sehingga produktif dari mata kuliah FEP inilah sebagai langkah yang harus kita tingkatkan lagi untuk di masa yang akan datang. Oke. Terlepas dari apakah mahasiswa tersebut merasa tertekan ketika mereka harus memulai hidup yang baru kan, kalau kita masuk ke dari masa SMA kemudian berubah menjadi mahasiswa kan, itu adalah kehidupan mereka yang baru. Sebetulnya kemudian kalau dari culture shock gegar budaya ini atau dan social supportnya juga dalam proses belajar, ketika ada salah satu atau beberapa mahasiswa mengalami krisis identitas gitu ya, krisis identitas karena ini mereka betul-betul masa peralihan, apa yang seharusnya mereka sendiri lakukan pada diri mereka? Sebagai saran, kalau misalnya mereka terkena salah satu ciri-ciri gegar budaya, krisis identitas itu tadi, mereka harus belajar, mempelajari budaya baru. Itu kan berarti mereka masuk ke lingkungan yang baru yang tidak mereka kenal, sehingga mereka harus belajar bagaimana saya harus bersikap di lingkungan ini. Kenapa saya sampai merasa seperti ini? Jadi harus menganalisa kedua arah, introspeksi diri dan belajar menganalisa lingkungan sekitar, mulai berbaur. Jadi jangan diikuti perasaan untuk mengurung diri, karena pasti bawaan pertama itu mengurung diri untuk berada sendirian dan berujung pada depresi. Jadi justru harus keluar, harus mulai kenal orang, belajar budaya baru, jangan menutup diri. Oke. Harus mau belajar dan lebih terbuka. Iya. Kalau kemudian lingkungan sekitarnya membuat dia yang tadinya terbuka, kemudian jadi malah menarik diri, misalnya seperti yang tadi ada pengalamannya Pak Marta di kelasnya, bahwa dia berasal dari Jawa dan lebih akrab dengan suasana Jawa, kemudian dia pergi keluar kota, menuju kota besar tempat melting pot, kemudian dia merasa kok saya sendirian, teralienasi. Kemudian kalau tadinya dia dia extrovert, dalam arti dia biasanya outspoken di kelas gitu, tapi kemudian ada beberapa hal yang mungkin misalnya dari cara bicara dia dulu di kotanya dengan di kota besar itu beda. Kemudian mungkin dia masih punya dialek dari tempat asalnya. Kemudian dia mulai ditertawakan oleh teman-temannya. Bukankah itu juga menjadi culture shock lagi yang dirasakan oleh dia? Tadinya dia terbuka dan biasa saja, tapi kemudian mulai seperti dibully oleh teman-temannya gitu, mulai ditertawakan gitu. Apa yang harus dia lakukan terhadap dirinya kemudian? Karena kan kita tidak bisa menyuruh lingkungan sekitar untuk diam gitu. Ya, kalau situasi seperti itu biasanya yang bisa kita sarankan adalah mahasiswa itu mencari dukungan dari orang-orang yang sudah dia kenal. Keluarga itu faktor utama. Jadi bukan disuruh kembali ke kampung halaman, tapi minta keluarga untuk menguatkan, mungkin nelfon, chatting dengan anggota keluarga. Yang kedua, mungkin dia bisa bergabung dengan sesama anggota minoritas dari daerah asal yang sama atau minoritas yang mempunyai satu kesamaan yang sama. Dari situ dengan jumlah orang yang lebih sedikit, dia merasa lebih aman, lebih nyaman, dan bisa lebih terbuka untuk berhadapan dengan mayoritas. Oke. Selain kemudian dia berkumpul dengan orang-orang yang berasal dari daerahnya atau memiliki kemiripan dengan latar belakangnya, apalagi sebenarnya yang bisa mereka lakukan untuk mempercepat proses adaptasi kembali setelah tadinya sudah adaptasi, kemudian justru mengalami culture shock-nya itu setelah mereka berhasil beradaptasi, kemudian untuk proses pemulihannya dan kembali beradaptasi itu seperti apa prosesnya? Ya, kalau di teori komunikasi antar budaya kita sebut ini teori W. Jadi dia sudah pernah terkena culture shock, sudah beradaptasi, terus terkena culture shock lagi. Nah, ini sebenarnya cara penanggulangannya sama seperti culture shock yang pertama. Dia harus terus membuka diri, dia harus belajar. Harusnya itu lebih mudah karena dia sudah punya pengetahuan bahwa semua orang tuh bisa terkena culture shock. Dan culture shock ini sifatnya dari yang ekstrim sekali, seperti pindah ke negara lain, sampai dengan hal-hal kecil, misalnya bekerja dengan satu tim yang orang-orangnya itu beda usia.
Oke, kalau dari pandangan Pak Marta sendiri? Kalau terjadinya culture shock itu dilihat dari sudut pandang lingkungan. Bagaimana lingkungan yang akan mengakibatkan dia suasananya menjadi berubah dalam bersikap maupun bertindak. Nah, dan itu adalah sesuatu yang menjadi bagian kajian bagaimana culture shock itu merubah pola berpikir seseorang, pola bersikap dan bertindak orang itu. Seperti yang saya kemukakan tadi, orang Jawa, dia pulang begitu dia kembali ke Jawa dengan masa waktu jangka waktu lama dia setelah dia menyelesaikan studi, tapi setelah dia pulang sikap dan tingkah laku dia berbeda dengan kawan yang dulu kenal dia tidak seperti itu. Karena bawaannya dia dengan di kota besar dengan bawaannya di kampung itu kan berbeda. Nah, jadi langkah yang harus dilakukan adalah bagaimana si orang itu sendiri bisa mengintrospeksi bahwa paling tidak dia harus bisa menyesuaikan suasana. Bagaimana dia bisa memilah suasana pada saat dengan pertemanan dia di kampus, dan bagaimana dia bisa menerima komunikasi yang baik dengan kawan dia sesama di kampung halaman dia misalnya. Karena misalnya untuk melepas rasa kangen dengan kawannya, dia sering kongko-kongko dan sebagainya. Nah, itu adalah sebagai bagian dari sejarah perjalanan hidup dia. Sementara dia setelah pulang ke Jakarta, sebagai tugas utama pokok dia untuk menuntut ilmu. Nah, itulah sebagai bagian dari dua sisi yang berbeda untuk dia pahami, dengan satu harapan bahwa prospek ke depan dia harus bisa kaji, mempunyai masa depan yang baik untuk mencoba bagaimana memahami bahwa geger budaya dengan shock terapi itu dia tahu yang baik yang bagaimana, yang buruk yang seperti apa, sehingga dia akan bisa memilah, akan membuahkan hasil yang seperti apa dengan pemahaman itu. Dengan istilahnya jangka waktu 8 semester bisa menyelesaikan studi sesuai dengan tepat waktu dan sebagainya. Yang senang kan barangkali bisa membawa nama baik kampung halaman dia sebagai seorang sarjana, dan senangnya juga ibunya sebagai nilai baik ya di kampung dia misalnya. Wah, anak Pak Bambang sekarang sudah jadi sarjana, nggak sia-sia orang tuanya yang hanya bekerja sebagai orang di sawah dan sebagainya, tapi anaknya sarjana. Kan menjadikan jangan budaya. dilanjutkan dulu Pak. Ya. Pemirsa, kami akan segera kembali setelah komersial break berikut ini. Terima kasih pemirsa karena tetap setia menyaksikan riset kita. Pak Marta, kita melanjutkan yang tadi. Apa ketika dia kembali pulang ke kampungnya, kemudian dia menjadi pribadi yang berbeda karena meskipun sebentar dia sempat merasakan berada di kota besar dan berarti sebetulnya sudah beradaptasi. Kemudian dia harus kembali lagi ke tempat asalnya, dan teman-temannya menemukan bahwa dia punya karakter yang berbeda. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Mia tadi, itu adalah teori W yang ada di teori komunikasi. Kalau dari perspektif Pak Marta sendiri, kemudian ini anak ini harus bagaimana gitu menghadapi situasinya yang terus berubah-ubah? Jadi sebetulnya perubahan yang terjadi dalam diri si anak itu karena lingkungan. Satu hal di mana lingkungan itu menjadi bagian dari barometernya untuk bisa menjadi bahwa dia harus bisa menyesuaikan diri bagaimana situasi di kota besar atau di lingkungan tempat dia menuntut ilmu, dan bagaimana suasana juga di tempat dia di kampungnya. Satu contoh lagi, saya punya kawan saya itu dia tinggal di satu tempat di mana kawan itu berkawan dan punya kawan banyak, ya. Nah,
dia dulu sekolah tapi dia juga seorang pekerja misalnya. Nah, dengan dia bekerja dia bagaimana pada saat dia keluar dari rumah dia bekerja, ya. Dengan dia bekerja, dia beraktivitas, dia punya penghasilan dan segala macam, termasuk dengan sekolah tadi, dan dia punya ilmu. Terus dia kembali pulang ke rumah dengan suasana di dalam rumah itu, dengan kawan, tetangga dan sebagainya. Kalau memang mungkin harus barangkali dia nongkrong atau dia bercerita, misalnya ikut dalam suasana lingkungan jaga siskamling dan sebagainya, itu memang harus dilakukan oleh dia, sehingga suasana yang penyesuaian diri itulah merupakan bagian dari tahapan bagaimana saatnya dia profesi seorang pekerja yang profesional dan bagaimana suasana lingkungan. Karena kalau dia membedakan suasana seperti itu, lingkungan itu kadang-kadang membuat satu penilaian yang kurang begitu bisa diterima, terutama di lingkungan kawan dia, lingkungan tempat tinggal dia, bahwa akan mempunyai presiden buruk ya, dengan penilaian, wah sekarang mentang-mentang sudah bekerja jadi sombong dia, wah mentang-mentang sekarang dia sudah jadi seorang mahasiswa dan sudah bekerja, sudah menjadi seorang mahasiswa di perguruan tinggi yang cukup terkenal di kota besar, begitu pulang sampai di rumah, misalnya dia libur, dia hanya duduk di rumah, nonton TV dan sebagainya, tapi tidak ada pembauran, tidak seperti awal sebelum dia pergi. Jadi itulah langkah tahapan yang dimaksud itu berpengaruh terhadap lingkungan, suasana, dan barometernya adalah ukuran dari diri si anak itu sendiri dalam menyesuaikan diri. Kapan dia saatnya sebagai profesional seorang mahasiswa dan kapan dia bisa menyesuaikan diri dengan punya kawan di lingkungan tempat tinggal dia yang akan memang sebagai, apalagi dia sebagai kawan dari tingkat SD, SMP, ya, atau teman kecil. Kan nggak akan mungkin dia meninggalkan begitu saja kawan karena pengaruh lingkungan kota yang cukup luar biasa sehingga nggak kenal, nggak tahu. Kalau nggak kenal kan tanda tak sayang dengan pertemanan gitu loh. Nah itulah gitu loh maksudnya. Oke, Mbak Mia, kalau dari hasil penelitian sendiri, apakah yang mengalami culture shock dan membutuhkan social support itu hanya mahasiswa yang memang asalnya dari luar? Apakah mahasiswa Jakarta sendiri tidak mengalami culture shock dan tidak membutuhkan social support? Sama saja sih, mahasiswa dari Jakarta juga mungkin untuk terkena culture shock, cuma kadarnya yang berbeda, karena mereka sudah mempunyai latar belakang budaya Jakarta. Cuma seperti yang tadi di awal sempat saya bilang, di SMA itu budayanya beda, budaya belajarnya beda dengan ketika kuliah. Mereka teratur seperti disuapin, sedangkan di kuliah mereka dilepas bebas begitu aja. Nah di sini biasanya peralihan seperti ini yang bisa menimbulkan culture shock. Jadi kalau ditanya apakah mungkin atau tidak, sama-sama mungkin, hanya kadarnya saja. Siapa yang sebetulnya lebih kelihatan lebih mudah beradaptasi? Karena ini memang Jakarta tempat melting pot. Latar belakang orang-orang Jakarta diasumsikan bisa lebih cepat beradaptasi. Tapi pada kenyataannya apakah sesuai dengan asumsinya bahwa yang Jakarta tuh jauh lebih cepat beradaptasi dibanding yang lain, atau justru kenyataan di lapangan berkata sebaliknya bahwa ternyata anak Jakarta juga tidak begitu cepat beradaptasi gitu? Sebenarnya karena Jakarta itu melting pot, jadi di Jakarta lah orang-orang itu lebih cepat beradaptasi. Kita sudah terbiasa untuk bertemu orang yang berbeda-beda setiap hari dibanding dengan mungkin di daerah. Masih banyak yang homogen di sana. Oke, kalau dari anak Jakarta sendiri yang sudah sudah terbiasa menghadapi homogenitas dalam heterogenitas dalam pergaulannya, kemudian apa harapan dari peneliti sendiri, baik dari Pak Marta maupun Ibu Mia, terhadap
cara menanggulangi misalnya atau dari dampak gegar budaya dan social support ini sendiri untuk penelitian selanjutnya misalnya atau untuk kedepannya harus seperti apa? Kalau dari kami sih penelitian ini mempunyai banyak cabang, jadi bisa dikembangkan ke berbagai macam bidang. Salah satunya kemungkinan akan diadakan penelitian perbandingan bagaimana di perguruan tinggi yang mengadakan MOS atau ospek dengan sistem kuno, dengan adanya unsur kekerasan dari kakak kelas ke adik kelas. Apakah mereka trauma dan terkena gegar budaya dibandingkan dengan di BINUS? Bisa juga kita membawa ke arah bonding antara BADI dengan mahasiswa binaannya. Seperti apa bondingnya ini sampai ke tingkat semester atas, semester 7. Kalau misalnya kita salah memperlakukan BADI, mereka juga pasti mengajarkan hal yang salah ke bawah-bawahnya. Jadi dari segi penelitian lanjutan masih cukup banyak yang bisa dikembangkan. Kalau dari penelitian yang kemarin ini dilakukan, ada nggak juga dilihat gitu, jadi dari faktor-faktor lainnya gitu, ada juga nggak tentang bicara kedekatan antara body coordinator dengan bimbingan-bimbingan di bawahnya yang bisa membuat mereka jadi justru kalau termotivasi baik gitu ya, tapi kalau ternyata jadi unmotivated itu kan juga tidak menutup kemungkinan. Kalau dari hasil penelitian kemarin ini sendiri ada nggak kecenderungan ke sana? Dari hasil penelitian di kuesioner kami hanya bertanya mengenai body program dan apa pengaruhnya terhadap proses belajar mengajar mereka. Dari mereka mengatakan body program ini cukup baik karena beda ya dijelaskan dari dosen, dari figur otoritas dengan dijelaskan oleh kakak kelas. Jadi body program ini mengasuh mereka dengan cara yang dari mahasiswa ke mahasiswa, dari mahasiswa untuk mahasiswa. Penjelasannya pun mereka menggunakan bahasa mereka sehari-hari dengan tanpa adanya formalitas, jadi lebih terbantu di body program ini. Oke. Kalau dari Pak Marta, pengalaman Pak Marta melihat body program ini dalam FEP atau body coordinator dalam FEP? Bahwa kuliah ini adalah baik ya, bisa diterima, di mana ada kala bagaimana pemahaman dari mata kuliah si anak ini yang dulu pada saat di SMA dia tidak memahami banyak ilmu baru yang dia dapat ya, dimana ilmu itu sebagai acuan untuk bisa lebih dipahami sebagai bagian sumber informasi yang dia ketahui, yang dia tidak tahu dia bisa tanya, yang tahu dia bisa kembangkan dari ilmu yang sudah dia, karena kita lihat bahwa komunikasi kuliah yang kita kaji berkaitan dengan hasil penelitian gegar budaya ini di dalam kelas yang mengikuti program FEP itu ya dua hal itu tadi, ada yang di jurusan IPS bahasa atau IPS dan ada yang IPA. Nah, yang menjadi tingkat kesulitan itu barangkali anak IPA-nya, karena pada saat dia kuliah di SMA IPA dia belajar pengetahuan alam, sementara dia kuliah di sosial. Nah, bagaimana dia memahami itu? Tingkat kesulitan dengan pemahaman program FEP inilah menjadi solusi yang dia hadapi untuk bisa mengatasi bahwa dia bisa menyesuaikan diri dalam menerima suasana di perkuliahan sejak dari awal, dengan harapan kemudian setelah di awal dia mengetahui suasana perguruan tinggi itu seperti apa, sampai dengan di masa semester per semester kemudian, dengan satu harapan bahwa tugas utama itu dari body koordinator itu tadi yang menjadi tugas utama dalam menyampaikan tingkat kesulitan yang dia hadapi itu apa-apa saja dan diberikan solusinya agar menghindari dari shock terapi yang dia hadapi. Dengan ada body coordinator tuh sebagai jalan tengah, jalan solusi untuk menghindari jangan sampai ya itu tadi terjadinya gegar budaya, dia nggak bisa menyesuaikan diri, endingnya adalah dia kembali ke kampung. Dia mikirin
biarlah buang-buang biaya. Dan yang penting saya balik aja ke kampung, lebih enjoy di kampung ketimbang di sini. Habis ribet berkawan sama orang-orang Jakarta, banyak maunya gitu loh. Jadi hal-hal itulah yang harus kita kaji. Mudah-mudahan hasil penelitian yang kita lakukan ini sebagai langkah untuk acuan untuk kita olah ke depan, sehingga menjadi sumbangan yang seperti Bu Mia bilang untuk kepentingan beberapa perguruan tinggi yang lain sebagai bentuk perubahan dari penyesuaian diri, jangan pakai sistem pelonco lagi gitu loh. Itu yang paling utama yang harus kita kaji. Terakhir harapan dari Mbak Mia? Harapan dari saya sama seperti Pak Marta, semoga kita bisa merubah proses adaptasi baik dari level kuliah, dari level SMA, mungkin sampai SMP sekarang pun juga sudah ada ospek, supaya tidak ada kekerasan lagi. Mungkin semua bisa mencontoh program FEP BINUS, itu sangat baik sekali. Oke, pemirsa, Gegar Budaya akan kita alami setiap harinya. Ketika social support itu sudah mulai berkurang, itu adalah saatnya bagi diri kita sendiri untuk berjuang, belajar, dan tetap berpikiran positif tentang apa yang akan kita hadapi kemudian hari. Sayang sekali acara riset kita harus berakhir hari ini di sini. Terima kasih untuk Pak Marta dan juga Bu Mia untuk berbagi pengalaman dan hasil penelitiannya. Terima kasih juga pemirsa karena Anda tetap setia menyaksikan acara BINUS TV, terutama riset kita. Tetap saksikan acara BINUS TV di www.binus.tv. Saran dan kritik tetap kami harapkan dari Anda dan bisa Anda kirimkan melalui email di news@binus.tv. Akhir kata, saya Benedetta Pravita. Narasumber kita hari ini Pak Marta Sanjay dan Ibu Mia Angelin, dan kemudian seluruh kru BINUS TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.